Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terhormat kepada Ibu Dr. Frisiantu Tuarima MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Adat Masyarakat Kepulauan. Di sini kami mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirayasa akan menjelaskan terkait Project Citizen yang telah kami buat dengan judul Sistem Hukum Pemerintahan Adat Masyarakat Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penjelasan pertama sebagai pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri, Nazwarini Herunisa. Kampung Naga merupakan salah satu wilayah tempat berdiamnya masyarakat adat, dan secara administratif, Kampung Naga masuk dalam pemerintahan desa atau kelurahan Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wilayah ini terdiri atas lahan permukiman, persawahan, empang, bukit, dan hutan. Di sebelah barat Kampung Naga berbatasan dengan Bukit Naga, dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ciwulan dan hutan lindung. Penduduk Kampung Naga mendiami rumah berbentuk panggung yang berjumlah 113 buah dan membujur dari barat ke timur dan pintu rumah menghadap ke utara atau ke selatan. Lokasi Kampung Naga berada pada jalur transportasi Kota Tasikmalaya dan Kota Garut, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Namun demikian, masyarakat masih kuat mempertahankan adat istiadat sehingga termasuk kategori masyarakat tradisional. Pada masyarakat Kampung Naga, adat istiadat memiliki makna mendalam yang diperoleh secara turun-temurun yang terhimpun dalam adat leluhur. Masyarakat menjadi wahana dalam proses pewarisan nilai budaya, inovasi, dan transformasi sosial. Masyarakat Kampung Naga ini menganut dualisme pengelolaan pemerintah adatnya, yakni pengelolaan secara adat yang dipimpin oleh Kuncen dan dibantu oleh dengan Lebe dan Punduh, di mana ketiganya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, Kuncen, yaitu memiliki tugas sebagai pemimpin adat yang bertugas memimpin kehidupan masyarakat sehari-hari. Lebe bertugas untuk pelaksana teknik upacara perkawinan, kematian, membantu tugas Kuncen jika berhalangan. Dan Punduh bertugas sebagai pembantu Kuncen dalam urusan hubungan dengan masyarakat luar. Untuk pemerintahan formal yang ada dalam masyarakat Kampung Naga yakni kepala desa, kepala kampung atau KUU, RT, dan RW. Namun dari adanya dualisme kepemimpinan dalam masyarakat Kampung Naga ini tidak lantas memunculkan konflik di antara keduanya karena adanya sikap saling menghargai dan saling pengertian terhadap tugas dan wewenangnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Saya Alia Oktaviani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai konsep Tritangtu. Berbicara mengenai sistem, apa sih yang dimaksud dengan konsep Tritangtu itu? Konsep Tritangtu di bumi adalah sebuah sistem pemerintahan tradisional di tataran Sunda yang membagi kekuasaan dalam 3 peran, yaitu Rama Tuhan, Resi Alam, dan Prabu Manusia. Keberadaannya masih dapat dilacak di kampung-kampung adat, salah satunya adalah Kampung Naga ini. Jika kita mengalihkan atau mengaitkan dengan suatu negara, tentunya kita mengenal mengenai konsep pemisahan kekuasaan yang kemudian terkenal dengan sebutan trias politika. Yang dalam hal ini trias politika adalah teori ketatanegaraan atau hukum tata negara yang membagi dan memisahkan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili seluruh pelanggar undang-undang. Lalu, oleh karena itu, hal tersebut itu bukanlah informasi yang baru bagi peneliti sejarah. Karena jika kita melihat jauh ke belakang, pada masa kerajaan Nusantara yang masih berjaya, kita akan mengakui kecerdasan leluhur negara ini dalam mengatur pemerintahannya. Walaupun hal tersebut belum secara tegas tertulis, tapi sudah banyak naskah dan prasasti yang dijadikan rujukan dalam mengetahui hal tersebut. Jadi sebenarnya hal tersebut itu sudah ada sebelum adanya konsep pemisahan kekuasaan, yaitu trias politika tadi, yaitu salah satunya adalah trias politika Sunda di masa lampau. Pedoman itu disebut Tritangtu di bumi, yang pelaksanaannya muncul dalam wujud Triwarga di Lamba. Pedoman itu mengatur dan menata fungsi kedudukan dan peran yang melekat pada unsur-unsur Tritangtu itu. Tujuannya adalah untuk menyentosakan pribadi seseorang. Oleh karena itu, Tritangtu itu disebut sebagai peneguh dunia. Tritangtu di bumi merupakan pembagian peran di dalam tatanan sosial dan negara
yang dalam hal ini masing-masing bagian mempunyai wilayah teritorial sendiri. Tritangtu di bumi juga merupakan refleksi dan representasi tiga unsur, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Rama, representasi dari unsur Tuhan yang dimanifestasikan dalam tugas Rama, yaitu bidang spiritual, yakni seorang Rama ini adalah manusia yang sudah meninggalkan kepentingan yang bersifat duniawi atau lahiriah, sehingga bisa menjaga rasa asih yang tinggi dan bijaksana. Lalu yang kedua ada Resi, representasi dari unsur alam, yang merupakan penyedia bagi kepentingan kehidupan. Maka para Resi ini merupakan ahli-ahli atau guru-guru dalam berbagai bidang, diantaranya ada pendidikan, perdagangan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi misinya adalah asah. Lalu yang ketiga ada Ratu atau Prabu, sebagai representasi unsur manusia yang bertugas untuk mengasuh seluruh kegiatan dan kekayaan negara, karena misinya asuh. Maka di dalam tatanan Sunda ini para pemimpin pemerintahan disebut pamong atau pengereh dan bukan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan pemaparan terkait identifikasi permasalahan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat Kampung Naga memiliki keyakinan dan juga menganut dari konsep Tritangtu. Nah, pada kali ini saya akan menyajikan beberapa identifikasi permasalahan di masyarakat Kampung Naga itu sendiri. Yang pertama adalah adanya degradasi penerapan dari masyarakat Kampung Naga terhadap konsep Tritangtu yang mereka anut. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh dan juga konsep dari sistem hukum masyarakat Kampung Naga terhadap konsep Tritangtu itu sendiri dan juga korelasinya. Yang ketiga adalah minimnya bentuk tertulis ataupun bukti tertulis dari kodifikasi masyarakat hukum Naga terhadap konsep Tritangtu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peraturan yang terdapat di masyarakat adat Kampung Naga itu yang memang bersifat fleksibel, sehingga justru dari tahun ke tahun itu membuat masyarakat Kampung Naga bebas untuk melakukan berpergian keluar ataupun ke dalam, dan hal itu justru membuat masyarakat kampung adat di Kampung Naga itu sendiri makin tahun makin berkurang. Mungkin itu saja identifikasi permasalahan yang saya sajikan. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Finaina. Di sini saya akan memaparkan mengenai alternatif kebijakan dalam hukum pemerintahan adat. Nah, di sini berkaitan dengan alternatif kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu di dalam pasal 18B ayat 2, di mana di dalam pasal ini menyatakan bahwasannya negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Nah, pasal ini merupakan salah satu landasan konstitusional masyarakat adat, di mana pasal ini menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwasannya negara mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak masyarakat adat. Nah, di sini ketentuan dalam pasal 18B ayat 2 yaitu berisi pendekatan berkaitan dengan tata pemerintahan dalam masyarakat hukum adat yang berisikan substansi mengenai subjek kesatuan masyarakat hukum adat dan juga hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Nah, di mana tanggung jawab negara dalam pasal ini yaitu negara mengakui dan menghormati, selanjutnya diatur di dalam undang-undang. Namun di sisi lain, pengakuan tersebut memberikan batasan ataupun persyaratan agar suatu komunitas itu dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat, di mana di sini terdapat 4 persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat menurut pasal 18B ayat 2. Di antaranya itu yang pertama sepanjang masih hidup, yang kedua yaitu sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang ketiga yaitu prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat yaitu diatur di dalam undang-undang. Saya akan melanjutkan presentasi ataupun penjelasan yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya mengenai rencana ataupun tindakan kelas yang kami ambil dalam materi mengenai sistem hukum pemerintahan adat. Dalam adat Sunda di Kampung Naga mengenai Tritangtu. Jadi solusi yang kami ambil ini ada 3. Yang pertama, adanya penelitian. Penelitian ini ditujukan kepada para mahasiswa ataupun dosen atau para ilmuwan yang ahli di bidang sosial ataupun budaya
yang mengkaji penelitian dalam ruang lingkup sosial tersebut. Jadi penelitian ini ditujukan kepada mereka agar dapat diteliti secara langsung gitu kan, dan secara lebih lanjut mengenai Tritangtu ini sendiri, bagaimana penerapannya di masyarakat, bagaimana sistem pemerintahan adatnya, bagaimana cara gaya hidup masyarakat sekitarnya. Terus yang kedua, adanya publikasi. Publikasi di sini dimaksudkan adanya setelah penelitian berkelanjutan ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pakar ataupun ahli di bidangnya, lalu penelitian tersebut dipublikasikan. Publikasikan ini berbentuk seperti jurnal ataupun file yang bisa memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat luas mengenai adanya suatu sistem hukum pemerintahan adat yang ada dalam suatu kawasan wilayah. Nah, untuk publikasinya ini adalah publikasi dalam bentuk jurnal yang mudah diakses oleh masyarakat luas sehingga bisa menjadi pengetahuan umum dan bisa dipelajari di sekolah-sekolah ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai adanya suatu sistem hukum pemerintahan adat di dalam suatu wilayah, khususnya dalam wilayah Kampung Naga dengan menganut konsep Tritangtu. Yang ketiga, adanya kodifikasi hukum. Kodifikasi dan unifikasi hukum di sini dimaksudkan adalah setelah diteliti dan dipublikasikan adanya suatu sistem hukum pemerintahan adat dalam satu wilayah, maka dari itu hukum yang telah diteliti tersebut dan telah dipublikasikan tersebut nantinya akan mendapatkan suatu kodifikasi ataupun diberikan satu panduan semacam hukum kodifikasi dalam bentuk hukum pemerintahan adat. Jadi dalam penjelasan mengenai kodifikasi hukum ini, hukum itu kan dibagi menjadi dua, adanya hukum kodifikasi yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Yang dimana kodifikasikan ini dimaksudkan adalah sebagai pengetahuan umum ataupun sebagai bahan pembelajaran kepada masyarakat mengenai adanya suatu sistem hukum adat dalam suatu wilayah. Nah, kodifikasikan hukum ini dimaksudkan agar suatu hukum dalam pemerintahan adat dalam suatu masyarakat adat ini jelas dan diketahui seperti apa pedomannya, seperti apa bagaimana pola kehidupan masyarakat sekitar dan juga sosial budaya masyarakat.